Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah. Kita di majelis ilmu di hari Senin yang merupakan Senin terakhir di tahun ini. Tentunya juga semoga Allah kuatkan kepada kita hidayah untuk istiqomah, karenanya tentu di zaman yang begitu fitnahnya yang menguji kita semua, tentunya senantiasa semoga Allah kuatkan iman dan takwa kita. Yang selanjutnya, di mana pembahasan dari manhaj Ahlus Sunnah di dalam persoalan akidah, yang kita akan masuk poin yang ke-6, di mana berbicara akal yang sehat, yang tentunya sejalan dengan nas yang sahih. Jadi kalau akal yang sehat itu ya, apabila akalnya sehat akan sejalan dengan nas yang sahih. Tak mungkin nas bertentangan tuh ya. Tidak bertentangan ya keduanya untuk selamanya ya. Akan tetapi bila seakan-akan terjadi pertentangan antara keduanya, maka nas-nas tersebut yang didahulukan. Tentunya juga ini ada pembahasan khusus ya seputar akal tentunya, untuk lebih mempertegas bahasan kita pada hari ini ya. Sudah dibuka. Oke. Posisi akal dalam Al-Quran itu tentunya punya posisi yang sentral. Karenanya akal itu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dengan akal mereka bisa membedakan baik dan buruk ya. Dapat menuntun mereka hidup bermartabat ya. Nah, serta dengan akal pula seseorang mendapat hidayah. Maka ada jenis 5 hidayah yang diterangkan oleh Muhammad Abduh, yang disertakan dengannya akal ya. Dan juga kita akan baca nih. Yang pertama, hidayah itu ada hidayah insting atau gharizah. Yang kedua, indera dan perasaan. 3,
akal, ya. Hidayah akal itu sendiri, ya. Keempat, hidayah ad-din. Kelima, hidayah taufik atau inayah. Nah, satu di antaranya itu adalah hidayah akal. Akal merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Inna fi khalqis samawat, ya, dan seterusnya gitu. Nah, nanti lanjutannya la ayatil liulil albab, ya. Gitu. Dalam penciptaan langit dan bumi dan seterusnya kan gitu ayatnya, ya, dalam Ali Imran 190 itu, ya. Nah, itu tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Terus lanjutannya gitu, ya, bisa dicek gitu, ya, 190, ya, sampai 191, ya, cuma 2 ayat, ya. Nah, ini nampak jelas bahwa orang-orang yang berakal akan senantiasa menjadi hamba-hamba yang soleh. Mereka senantiasa berpikir, ya, bertafakur tentang alam semesta untuk menyingkap rahasia ilahi di dalamnya. Orang-orang yang berakal senantiasa mereka akan terus berpikir tentang Allah, baik ketika berjalan maupun melakukan aktivitas yang lainnya. Itu, ya. Jadi kalau kata ulama, ya, fikirnya itu apa? Zikir, ya, gitu. Fikirnya kita itu mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan zikir juga, ya, gitu, ya. Sambil mengucap kalimat-kalimat thayyibah tentunya, ya, gitu. Betul atau enggak? Atau kita pikirannya, oh, Masya Allah, ya, hidup tak ada perkembangan, hidup tak ada peningkatan, keadaan ekonomi demikian gitu terus, keadaan sosial, keadaan di rumah. Justru harusnya pikiran kita itu harus jadi zikir, ya, mengingat Allah, ya. Coba waktu kita berapa persen yang kita habiskan untuk mengingat tentang perkara-perkara dunia ini, ya. Masya Allah. Padahal sejatinya melalui munajat Allah akan menyuburkan apa yang kita butuhkan. Allah akan mengijabah, ya, luar biasa. Ini karena itu kita gunakan pula akal kita. Bisa dibaca juga di surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Fa inha la ta'mal absar walakin takmal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu dapat mendengar. Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buka, mata itu yang buta, ya, punten. Bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati, yang dimana ya ada di dalam dada, ya. Allah pun juga pertanyakan, bahkan menantang manusia untuk berpikir dan menjadikan refleksi apa-apa yang terjadi di langit dan bumi. Nah itu, ya, bisa dibaca surah Ar-Rum ayat 8.
Nah, itu pokoknya tentang langit dan bumi ya kita bisa baca aja di Al-Quran banyak ya. Untuk memikirkan alam semesta ya. Saya tidak akan banyak itu ya untuk mengutarakan ini ya nih karena udah ada nih makalahnya juga ya. Nah, kesimpulannya nih, kata Imam Asy-Syafi'i, setiap aku bertambah ilmu, maka aku tahu juga kebodohanku. Maka ungkapan ini merefleksikan bagaimana sejatinya seseorang yang memiliki akal. Ketika ia berpikir dan menemukan hal-hal yang ya hal yang baru-baru itu ya, hasil dari olah pikirnya, maka itu akan semakin dekat dengan kesadaran bahwa dirinya itu bodoh dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Maka Al-Quran memerintahkan manusia memaksimalkan akal mereka ya untuk pelajari ilmu ya, untuk memikirkan alam semesta, mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah ya, kekuasaannya ya. Karena itu dalam Az-Zariyat dikatakan fil ardi ayatul lil muqinin ya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab ya, sebab-sebab dari rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nampak jelas dari 3 ayat itu ya bahwa seorang berpikir pasti akan dipenuhi kebutuhan rezekinya itu ya dengan pikir itu ya. Dan apa-apa yang telah Allah janjikan. Nah, itu bagaimana sepintas ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat manusia untuk memaksimalkan akal yang mereka miliki. Itu ya. Tentunya juga itu bagaimana terbukti dengan akal pula peradaban Islam maju ya gitu. Bagaimana adanya teknologi, individu yang cerdas memanfaatkan akalnya. Terbukti pula ya gitu, terbuka cabang-cabang ilmu ya. Cabang-cabang ilmu dalam Islam itu karena kita senantiasa bagaimana keinginan untuk belajar terus perbaiki diri itu ya, memahami di setiap ilmu-ilmu itu ya, walaupun kadang susah payahnya gitu ya dalam mengupayakannya ya. Tentunya juga itu adalah nikmat akal yang harus kita syukuri ya. Wallahu fikum.